Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah. Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ku pujuk jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan salawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya. Moga di dunia mendapat berkah, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, sedangkan diriku insan biasa. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sangat sedih sekali, sedih banget karena ditinggal oleh istri. Pagi ini istri saya berangkat ke Jakarta karena beliau seorang guru, kemudian ada panggilan untuk mengikuti pelatihan. Jadi pagi-pagi jam 4:30 kita sudah berangkat. Biasanya kita bersama-sama di rumah, bersama-sama mengurus anak. Hari ini saya ditinggal, dan bukan 1 hari 2 hari, tetapi 1 minggu guys. Sedih banget, 1 minggu. Maka dari ini saya teringat ada perkataan dari seorang tokoh, perkataan dari seorang tokoh barat. Perkataannya sangat populer. Nama beliau adalah Michael Nur. Beliau berkata, siapa yang menikahi wanita karir, dia sudah salah menentukan jalan hidupnya. Saya rasa perkataan ini terlalu berlebihan. Saya rasa perkataan ini terlalu berlebihan. Kalau maksudnya Michael Nur ini menyarankan agar wanita di rumah saja, ini nggak masalah. Tapi kalau kita benarkan ungkapannya salah menentukan pilihan hidup, ini sangat bahaya. Berarti semua laki-laki yang menikah dengan wanita karir, menikah dengan dokter perempuan, menikah dengan guru, menikah dengan perawat, menikah dengan pegawai yang ada di kantor-kantor, itu berarti suami-suami ini sudah salah menentukan jalan hidupnya. Ini na'udzubillah. Kemudian yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah Islam itu sangat proporsional. Artinya sudah membagi tugas masing-masing. Artinya apa? Suami dia mempunyai tugas di luar rumah mencari nafkah. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kenapa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena nafkah yang sudah diberikan kepada perempuan. Kemudian di dalam ayat lain, walir rijali 'alaihinna darajah. Dan bagi suami itu dia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari istrinya. Ya, beberapa derajat. Kenapa? Karena rezeki yang sudah suami berikan kepada istrinya. Ini betul. Kemudian perempuan itu sebenarnya tugasnya adalah Rabbatul Bait, ya. Ibu rumah tangga
yang merawat anak-anaknya, menjaga kemaslahatan anaknya, kemudian memperhatikan suaminya, membuat suaminya semangat. Ya, inilah sebenarnya tugas seorang perempuan. Jadi Islam itu sangat proporsional, sudah membagi tugas masing-masing suami istri. Ya. Lalu pertanyaan hari ini, apakah memang dilarang perempuan itu bekerja? Karena di dalam Al-Quran, di ayat lainnya, surat Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Ya. Hendaklah para istri menetap di rumahnya. Ya. Fi buyutikunna. Hendaklah seorang istri itu mereka menetap di rumah. Ya, artinya kerjanya di rumah. Ya, merawat suami, merawat anak, memperhatikan suami, memperhatikan anak, kemaslahatan rumah tangganya. Ini sebenarnya. Lalu apakah dilarang, apakah haram bagi seorang istri bekerja di luar rumah? Dan ini sudah dibahas oleh ulama-ulama kita terdahulu, ulama-ulama yang terkenal, bukan hari ini saja. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan kembali. Wa qul i'malu, ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, i'malu wa qul i'malu, ya, bekerjalah. Dan ini perintah ini umum sifatnya bagi laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki boleh bekerja, perempuan juga boleh bekerja. Ya. Seorang istri juga boleh bekerja, asalkan ya, dengan syarat, ya, ada syarat-syaratnya. Jadi bukan sembarangan, ya, bukan asal-asalan. Perempuan boleh bekerja, kemudian dia memilih pekerjaan terserah hatinya. Ini enggak boleh. Ya. Ada syarat-syarat tertentu. Di antaranya pekerjaannya aman, tidak menimbulkan fitnah. Ya, contoh, dia tidak bekerja di tempat yang ikhtilat, berdua-duaan dengan laki-laki lain. Ya, seberapa kuat pun, ya, seberapa kuat ya, iman laki-laki dan perempuan, kalau sudah berdua-duaan di satu tempat, ini bisa mendatangkan fitnah. Ya, karena setan itu tidak akan tenang, ya, tidak akan pernah menyerah untuk menyerang, merayu anak cucu Adam. Jadi ketika sudah berdua-duaan dengan laki-laki lain, maka akan terjadi mungkin tahun pertama biasa-biasa saja, kemudian tahun kedua akan timbul lagi rasa-rasa sretnya, ada rasa-rasa lain lah, ya, yang mengundang, membuat mereka ingin dekat gitu. Nauzubillah. Kemudian pekerjaan ini pekerjaan yang aman, ya, tidak membuka aurat, ya, karena perempuan itu kan disuruh untuk menutup aurat. Ya, kalau seandainya dia bekerja di tempat yang diwajibkan untuk membuka aurat, maka ini baru dilarang, nggak boleh. Ya, jadi selama dia menjadi guru, misalnya menjadi guru, dia bekerja ke sekolah pakai jilbab, kemudian tempatnya aman, ya ini tidak masalah. Ya. Tempatnya aman, terhindar dari fitnah dan sebagainya, insya Allah ini aman. Kemudian dia seorang dokter, ya, dia merawat pasien, ya, dengan baik, ya, dan ini juga akan mendatangkan pahala. Seorang guru diajarkan orang lain, sehingga orang yang tidak paham menjadi paham, orang yang tidak mengerti jadi mengerti, maka ini juga akan mendatangkan pahala. Kemudian bagi seorang dokter, ya, dokter perempuan atau perawat, ya, dia rawat orang lain, orang yang sakit sehingga sembuh dari sakitnya, ini juga mendatangkan pahala. Dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang baik yang bisa ditekuni oleh seorang perempuan, dengan syarat, ya, jangan sampai dia bekerja full di luar, bekerja menghabiskan waktu berjam-jam di luar, kemudian sampai di rumah dia cuek kepada suaminya, kemudian kepada anak-anaknya, tidak perhatian kepada anak-anaknya, dia rawat anak orang lain, ya, dia rawat pasien-pasiennya, sementara dia tidak rawat suaminya, tidak rawat anaknya. Ini baru dilarang dalam agama. Boleh dia bekerja membantu suaminya, tetapi tidak melalaikan kewajiban di rumah tangganya. Mungkin ini karena saya mendapatkan seorang istri yang bekerja, ya, bekerja di luar, mungkin disebut dengan wanita karir juga. Ya. Tidak mungkin kita menghalangi orang yang sudah susah payah mendapatkan ijazah, ya, sekolah SD 6 tahun tambah
di SMP, MTS 3 tahun, MAN 3 tahun, kemudian kuliah 4 tahun, sudah habis biaya orang tuanya, ya. Kemudian ketika dia sudah mendapatkan pekerjaan, kita hentikan begitu saja, ya ini rasanya terlalu berlebih-lebihan, atau mungkin kita katakan zolim, ya, zolim, ya, kita kepada mereka. Biarkan mereka bekerja dengan syarat, ya, bukan kita biarkan begitu saja. Kita ikat, ya, kita buat ketentuan, bekerja di tempat yang aman, tidak boleh berdua-duaan dengan laki-laki lain. Kemudian pakaian harus tertutup, ya, ya. Jangan membuka aurat. Kemudian jika ada pasien laki-laki, ya, kalau disarankan untuk ditangani oleh dokter laki-laki juga atau perawat laki-laki juga, ya. Kecuali dalam keadaan yang sangat darurat, ya, membutuhkan tenaga kita, nggak ada yang bisa kecuali kita, maka ini mungkin biasa. Wallahu a'lam. Mungkin ini pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.